Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Setiawan, NIM B100180893, MSDM Internasional kelas D. Di sini saya akan melanjutkan review jurnal saya, yaitu bab 6 dan bab 7. Untuk bab 6 dengan judul Recruiting Participant for an International M-Health Study via Facebook Ads, Experience from the United Arab RCT, yang ditulis oleh Simon S. Sparkhas, Anne Leishman, Robert Sanderman, dan Mary Ed Higdon. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2021. Untuk latar belakang sendiri bisa dilihat, perekrutan media sosial melalui iklan Facebook tampaknya menjadi metode yang menjanjikan untuk uji coba internasional skala besar yang memeriksa keefektifan intervensi M-Health. Namun sedikit yang diketahui tentang metode ini dalam hal strategi, jangkauan, dan biaya dalam konteks psiko-onkologi. Makalah ini juga menyajikan hasil dari strategi rekrutmen yang diterapkan pada dalam studi aplikasi Uniter dan menunjukkan bagaimana banyak peserta yang dapat dihubungi menggunakan iklan yang ada di Facebook, siapa yang berpartisipasi dan berapa biayanya. Kemudian ada tujuan. Tujuan di sini ada dua. Yang pertama, tujuan utama untuk mendeskripsikan proses rekrutmen dari segi strategi, jumlah orang yang dijangkau, dan peserta studi komposisi. Membandingkan karakteristik demografis peserta yang dijangkau melalui kampanye Facebook dengan karakteristik peserta yaitu usia, jenis kelamin, dan negara. Dapat memberikan wawasan yang berharga tentang perbedaan dalam menargetkan Facebook dan partisipasi studi, serta wawasan tentang calon penggunaan akhir tersebut. Kemudian untuk tujuan yang kedua ada untuk mengevaluasi biaya perekrutan mengingat jumlah orang yang dijangkau oleh iklan Facebook dan partisipasi dalam penelitian. Kemudian ada metode. Studi aplikasi Uniter adalah uji coba yang terkontrol secara acak yang ditargetkan pada pasien kanker dan penyintas di 4 negara bahasa Inggris, yaitu Australia, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat. Jangkauan dinilai berdasarkan jumlah orang yang melihat iklan, yang mengklik iklan, dan menyelesaikan penelitian studi. Karakteristik demografis dikumpulkan dari manajer iklan Facebook dan dari penelitian studi online untuk menggambarkan siapa yang dihubungi. Kemudian untuk hasil dan kesimpulan. Untuk hasil dari Maret hingga Oktober 2018, kami menggunakan 76 iklan yang disajikan kepada 1,2 juta orang atau 37.376 orang mengklik link belajar di iklan, menghasilkan 755 pelengkap baseline. Sebagian besar peserta adalah perempuan, 92%, dan berasal dari Inggris, 72%. Total biaya iklan Facebook dari Maret hingga 8 Oktober 2018 banyak 17.000 euro, menghasilkan biaya rata-rata 0,45 euro per klik pada iklan, 5,5 euro rata-rata untuk orang pencapaian penelitian. Kemudian untuk kesimpulan, perekrutan online melalui pengelola iklan Facebook dapat menjadi strategi yang sesuai dan memperluas jangkauan RCT klinis berskala besar, khususnya untuk intervensi M-Health baru. Jangkauan pasien secara online langsung di sumber ponsel cerdas atau smartphone mereka, tempat intervensi M-Health yang telah disediakan. Itu
yang dapat saya sampaikan untuk review jurnal bab 6. Kita lanjut ke bab 7. Untuk bab 7 sendiri dengan judul Cultivating Global Health Professional Evaluation of Training Course to Develop International Consulting Service Competence in China. Jurnal ini ditulis oleh banyak sekali ini penulisnya. Itu ya yang bisa dilihat di PPT yang telah disediakan. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2020. Untuk latar belakang sendiri bisa dilihat perkembangan Cina yang semakin cepat dan peran yang semakin penting dalam keterlibatan kesehatan global, menciptakan permintaan yang besar bagi para profesional kesehatan global termasuk pakar konsultasi internasional. Studi ini melaporkan perkembangan yang rinci dan evaluasi pelatihan konsultasi internasional untuk tenaga kesehatan global. Kemudian ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengevaluasi pengaruh program pelatihan konsultasi internasional yang diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas layanan konsultasi para profesional kesehatan global. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta adalah satisfied dengan program pelatihan, self-ratings dari pengetahuan dan keterampilan konsultasi sebelum dan sesudah kursus pelatihan menunjukkan hasil yang signifikan. Data wawancara kualitatif menunjukkan bahwa peserta telah menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dalam kerjaan sehari-hari setelah mengikuti program pelatihan. Kemudian untuk metode diambil dari metode Kirkpatrick. Pendekatan metode campuran digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan, data kuantitatif dan kualitatif tentang reaksi peserta, pembelajaran dan penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dan dikumpulkan melalui survei evaluasi pelatihan pada akhir pelatihan dan selanjutnya wawancara lanjutan pada 3 bulan setelah pelatihan. Kemudian untuk hasil dan kesimpulan. Untuk hasil sendiri bisa dilihat 36 peserta mengikuti pelatihan dan 34 diantaranya menyelesaikan penyelidikan kuantitatif. Evaluasi kepuasan pelatihan adalah positif, di mana peserta menilai program pelatihan sangat tinggi dan lebih dari 90% dari mereka setuju dengan kegunaan pelatihan. Tentang perubahan pengetahuan dan keterampilan, peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan konsultasi dari sebelum hingga pasca pelatihan. Sebanyak 23 peserta menerima wawancara lanjutan dan sebagian besar peserta menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dari pelatihan dalam pekerjaan atau studi sehari-hari. Kemudian untuk kesimpulan, program pelatihan konsultasi internasional diterima dengan baik dan layak untuk meningkatkan kompetisi layanan konsultasi para profesional kesehatan global. Berdasarkan umpan balik peserta, penting untuk mengembangkan dan memperluas pelatihan konsultasi di bidang kesehatan global. Itu yang dapat saya sampaikan untuk bab 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.